kemacetan itu timbul memang benar, ada penyempitan di beberapa tempat. Tetapi dalam tahapan-tahapan ini kita ingin sekali mendorong sebagian masyarakat itu pindah ke bus. Yang kita lakukan adalah yang penting daripada apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik. Ya. Budi Karya Sumadi lahir di Palembang 18 Desember 1956. Budi Karya menghabiskan masa kecil di kota Palembang. Ia mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD Muhammadiyah Bukit Kecil, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Talang Semut Lama dan SMA Kaverio 1. Setelah itu, ia hijrah ke Yogyakarta untuk kuliah arsitektur di Universitas Gadjah Mada. Mengawali karir sebagai arsitek perencanaan di Departemen Real Estate PT Pembangunan Jaya, prestasi Budi Karya terbilang gemilang. Bahkan ketika ia sukses menyabet kursi Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dan PT Jakarta Propertindo yang merupakan bagian badan usaha milik daerah DKI Jakarta. Budi Karya banyak terlibat di berbagai proyek ibu kota. Salah satu proyek yang pernah dibangun oleh PT Jakarta Propertindo di bawah kepemimpinan Budi Karya yaitu revitalisasi Taman Kota Waduk Pluit dan Waduk Riario, penyelesaian rumah susun sederhana sewa Rusunawa di Marunda, serta Electronic Road Pricing ERP. Atas kesuksesannya, Budi Karya juga dipercaya untuk memimpin badan usaha milik negara BUMN, yaitu PT Angkasa Pura II yang mengelola 13 bandara di Indonesia, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Budi Karya dan Presiden Joko Widodo sudah saling mengenal sejak Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada reshuffle Kabinet Jilid 2 pada tanggal 27 Juli 2016, Budi Karya dipilih sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Ignatius Jonan. Pemirsa, tokoh kita kali ini dikenal sebagai sosok profesional bertangan dingin dalam memimpin perusahaan. Sejak tahun lalu, untuk menghadirkan transportasi yang baik bagi masyarakat Indonesia ada di benaknya. Iya, saya bersama dengan Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi. Apa kabar, Pak Budi? Halo, Mbak Ayu. Kabar baik? Baik. Lagi sibuk apa, Pak Budi? Ya, macam-macam, banyak kerjaan, juga ke kampus-kampus. Dialog lah dengan teman-teman di kampus. Tapi ya, olahraga masih tetap jalan terus? Pagi pingpong atau jalan pagi gitu. Baik, ini apa yang Pak Budi lakukan untuk menghadirkan ekspektasi masyarakat, memenuhi ekspektasi masyarakat untuk menghadirkan transportasi yang baik di Indonesia? Ya, kalau bicara transportasi, Presiden punya cita-cita di Nawacita itulah connectivity. Connectivity yang deliver, konektivitas yang berguna bagi masyarakat. Nah, oleh karenanya apa yang saya lakukan, saya melakukan itu di udara, di laut, di kereta api, di darat, dengan inisiatif-inisiatif yang jelas dan memberikan suatu kebaikan untuk masyarakat. Apa contohnya? Contoh, kita ngomong soal Jakarta. Jakarta ini kan ruwet, macet gitu ya. Betul. Jadi Pak Presiden ingin sekali tahun 2024 Jakarta ini nggak macet lagi. Sekarang sudah mulai ada langkah ke sana? Makanya kalau sekarang Mbak Ayu lihat, kita bangun MRT, kita bangun LRT, kita bangun kereta api dengan berbagai fasilitas. Supaya apa? Pada 2024 semua yang menggunakan motor, yang menggunakan mobil itu berpindah ke transportasi massal. Dan pada saat itu Jakarta insya Allah tidak macet. Oleh karenanya, walaupun investasinya besar, walaupun banyak effort yang harus dilakukan, kita lakukan. Karena kita yakin bahwasanya walaupun investasi besar, maka itu bisa dibayar dengan apa?
social cost masyarakat itu akan terbayar, tidak macet. Yang kedua, dalam kalkulasi itu memang itu returnnya nggak sampai 10 tahun. Oke. Kalau kita invest 100 triliun katakanlah, itu tidak sampai 10 tahun. Sekarang sedang pembangunan. Masyarakat juga mengeluhkan ketika ada proyek pembangunan tentu saja berdampak kemacetan. Ya, ini sebenarnya harus diberi pengertian, tentu saja sudah dilakukan. Lalu langkah apa sih Pak yang bisa dilakukan lagi oleh pemerintah untuk memberi pengertian kepada masyarakat? Memberikan pengertian pada masyarakat memang juga bukan pekerjaan mudah, tetapi kita sedang berdiskusi, ya. Kemacetan itu timbul memang benar, ada penyempitan-penyempitan di beberapa tempat, tetapi pada dasarnya ada satu konsep yang belum tuntas berkaitan dengan penggunaan mobil, motor, dan macam-macam. Oke. Nah, oleh karenanya dalam tahapan-tahapan ini kita ingin sekali mendorong sebagian masyarakat itu pindah ke bus. Kan bus sudah ada. Bahkan secara khusus kita akan membuat bis yang didedikasikan khusus untuk penumpang-penumpang. Pertama kali akan dari Bekasi dengan Bogor, di mana mereka akan kita kasih jalur khusus ya untuk itu. Sehingga kita akan siapkan 200 bus di sana. Baik. Kalau 200 kali 50 bisa 10.000 orang yang bisa diangkut. Nah, kalau 10.000 orang paling tidak kan ada 5.000 mobil yang tidak usah ke Jakarta dan bolak-balik. Nah, part-part atau bagian-bagian yang harus kita lakukan ini banyak sekali. Sekarang itu sudah berlangsung? Belum, kita lagi studi, kita mesti ngomong dengan para stakeholder. Karena kita tidak akan mau buat kebijakan kalau tiba-tiba banyak orang komplain. Jadi kita ajak omong dulu sekarang. Ini di era kepemimpinan Presiden Jokowi gencar sekali pembangunan infrastruktur. Kalau di sektor transportasi seperti apa Pak Budi? Banyak, ya. Satu, kalau Jakarta kita lihat LRT, MRT. Kalau kita keluar daerah, kita banyak bangun pelabuhan. Pelabuhan itu ratusan kita bangun. Kita bangun bandara, ya. Dari bandara yang besar namanya Soekarno-Hatta yang habisnya 5 triliun sampai bandara-bandara yang di Miangas, di ujung Sulawesi Utara. 400 kilo dari Sulawesi Utara dan hanya 50 kilo dari Filipina. Kita bangun juga di situ. Pelabuhan, kita bangun Priok, Perak, ya, Belawan. Tapi kita juga bangun satu pelabuhan kecil di Maluku Utara namanya Tapaleu. Presiden datang ke sana dan orang surprise semuanya. Wow. Ya, jadi kita harus juga memikirkan karena apa? Dalam nawacita itu juga kita harus memikirkan membangun di daerah pinggir, terluar, yang sementara ini termarginalkan. Nah, oleh karenanya kita ingin sekali semua Indonesia, NKRI ini kita layani dengan baik. Baik, menarik sekali. Jadi pembangunannya sedang dilangsungkan tidak hanya di kota besar, tapi juga di pelosok-pelosok. Infrastrukturnya sedang dipersiapkan. Ya. Bagaimana dengan moda transportasinya? Menarik ini Mbak. Jadi kalau kita soal moda, ya, kita contoh yang high profile aja lah. Pesawat terbang. Ya. Kita lihat bahwasanya bandarnya udah bagus. Soekarno-Hatta itu menjadi satu bandara yang sibuk di dunia. Rankingnya juga naik. Jadi perform gitu ya. Nah, kita juga punya Garuda yang membanggakan. Garuda itu dapat apresiasi banyak. Garuda kita improve. Ada Lion, ada Sriwijaya, ada banyak lagi. Tugasnya apa? Tugas daripada para operator airline untuk menjamin konektivitas di pulau-pulau, di banyak pulau-pulau. Nah, kita bayangin bagaimana kita mau ke Anambas, bagaimana mau kita ke Banda, mau ke mana. Nah, ini kita dengan stakeholder aviasi ini sangat close dan memikirkan bagaimana itu terjadi. Belum lagi kalau berkaitan dengan sarana, katakanlah sarana kereta api. Ya. Sekarang lagi dibangun Jakarta-Bandung. Kita lagi bicara nih dengan Jepang, katakanlah. Jakarta menuju ke Surabaya, ya. Sekarang kan 9 jam, 10 jam, nanti 5 jam. Wow. Ya. 5 jam. Jadi kalau orang Surabaya bolak-balik bisa. Baik, menarik sekali. Kita akan lanjutkan perbincangan Pak Budi usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tokoh Kita, segera kembali.